Sekarang kita mau belajar. Apa pelajarannya bagi kita, saudaraku? Yang pertama, saudara, Allah memakai hubungan-hubungan kita dengan orang lain untuk mengungkapkan, ya tadinya bahasa saya itu mengonfirmasi, meneguhkan sesuatu, yaitu keberadaan hati kita yang sesungguhnya. Kita ini bisa senyum di muka, tapi sebetulnya hati kita sedang remuk. Ya, saudara, seperti Naomi, saudara, tadi belum saya sampaikan ya, ada ada drama sebelum Naomi kembali. Boleh dikembalikan ke ayat tadi dulu. Ini ada dramanya. Jadi saudara, Naomi sudah siap untuk pulang ke Bethlehem, saudaraku. Nah, disitulah di tengah jalan, ya. Jadi dua mantunya ini jalan sama-sama, memang mau ke sana. Tapi di tengah jalan, Naomi barangkali berpikir, ngapain dua mantu saya ini ikut? Mau dapat apa mereka ini ikut? Ya kan? Jadi dia bilang intinya, pulanglah anak-anakku, pulanglah kepada bangsamu, pulanglah kepada Allahmu. Ya, ngapain kamu ikut aku? Aku ini janda, aku ini sudah tua. Kalau malam ini aku menikah, lalu aku punya anak juga malam ini, masakan sih kamu nunggu sampai besar baru menikah sama anak laki-lakiku itu? Sudahlah, aku ini lebih pahit dari kalian, lebih baik kalian pulang. Dua-duanya gak mau, enggak. Tapi akhirnya saudara, Orpa menangis dengan keras. Nangis saudaraku, tapi kemudian dia pulang. Lalu Ruth tantang siapa? Naomi tantang Ruth. Itu saudaramu sudah pulang. Kenapa kamu gak pulang juga? Ruth bilang ini, jangan desak aku pulang mama, jangan. Kemana engkau pergi? Ke situ aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Allahmu lah, bangsamu lah bangsaku. Allahmu lah, Allahku. Di mana engkau mati dan dikuburkan, di situ juga aku mati dan dikuburkan. Bahkan kiranya Allah menghukum aku jika ada sesuatu yang memisahkan antara engkau dengan aku. Perhatikan sini, bagian ini penting. Justru di masa sulit, Ruth memperkuat hubungannya dengan Naomi mertuanya. Dengan komitmen yang luar biasa. Kata-kata komitmennya berkata, kiranya Allah menghukum aku kalau ada sesuatu apapun yang memisahkan antara engkau, aku dengan engkau. Oh, saudara. Banyak hubungan dibangun hanya atas dasar untungnya buat saya apa. Ruth ini melihat Naomi, apa yang diharapkan dari Naomi? Naomi sendiri, aku sudah tua. Gak mungkin menikah lagi, dan dia gak menikah lagi. Kalau menikah punya anak pun kamu gak bisa tunggu sampai dia gede. Emang kamu mau janda terus seperti itu? Janganlah, kamu masih muda. Kalau ikut janda kaya kali banyak kali ya. Yang mau ikut janda kaya. Tapi ini janda yang bangkrut. Gak punya harta lagi. Gak ada kebanggaan bukan dalam hidupnya. Ngapain ikut aku? Tapi justru di situasi sukar ini, Ruth melihat hubungan harus diperteguh. Kalau keluarga kita lagi susah, justru hubungan suami istri harus makin kuat menghadapi tekanan yang berat. Jangan ada saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Nanti nggak kuat.
Saya telah melewati masa-masa sulit. Di masa sulit itu saya belajar justru makin memperkuat hubungan dengan istri. Ada seorang hamba Tuhan katakan begini, kalau hamba-hamba Tuhan itu sedang alami tekanan yang berat, pelayanan begini-begini, jangan takut, jangan tinggalkan pelayanan, jangan gulung tikar. Lebih baik bagulung di tikar sama suami, sama istri, daripada gulung tikar. Sudah ngerti maksudnya? Beritahu sebelahnya, lebih baik bagulung sama suami atau istri. Ya, harus makin kuat, saudara. Kalau gereja sedang menghadapi apa? Justru kita perkuat hubungan kita. Kalau Komsel lagi bagaimana keadaannya, justru perkuat hubungan kita. Bikin komitmen lebih lagi seperti Ruth. Itu saudaraku, drama yang luar biasa. Dan Ruth kemudian ikutin mama mertuanya. Pulang ke Betlehem. Pelajaran bagi kita, next. Memang sedikit panjang ini renungan saudara ya. Saya mau bagi dua, saya agak susah mutusnya di mana. Saudara sabar sedikit. Nah, kita lihat ya, yang tadi Pak Jerry, tolong pelajaran bagi kita. Yuk kita baca bersama-sama 2, 3. Allah memakai hubungan-hubungan kita dengan orang lain untuk mengungkapkan keberadaan hati kita yang sesungguhnya. Apa yang ada di hati kita? Waktu kita sendiri kita bisa jujur, tapi ketika ada orang lain mungkin kita menutupi. Tapi di sini kita melihat Naomi jujur. Dia mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Kita lihat. Next. Bagi Naomi, hubungan dengan orang-orang di sekitarnya, Orpa, Ruth, dan kemudian perempuan-perempuan di Bethlehem mengonfirmasi apa? Perasaan gagal, kesedihan, ketidakberdayaan, kepahitan hidupnya, dan dia merasa Tuhan menghukum dirinya. Saudara, saya tadi pagi tanya, pernahkah saudara di dalam satu komunitas atau dalam kumpulan orang, saudara merasa orang yang paling menderita di dunia? Pernah nggak? Yang pernah angkat tangan. Nggak pernah sama sekali ya? Hah? Pernah nggak Pak? Pernah nggak merasa saya ini orang yang paling susah? Pernah nggak? Halo? Masih ada semua di sini? Masih? Bilang masih kalau masih. Nah itu masih ada orangnya. Kirain nggak ada. Kadang kita merasa orang yang paling susah. Mengapa ada orang bunuh diri? Saya sebetulnya sudah tulis artikel mengapa orang harus bunuh diri. Pertama itu kesalahan dirinya. Yang kedua ada andil kesalahan komunitasnya. Kesalahan dirinya apa? Dia merasa hidupnya paling susah. Tidak ada jalan keluar. Begini-begini pokoknya. Justru ketika ketemu ada dalam persekutuan dia merasa kalau kamu mah enak. Kamu mah enak. Kalau saya ini begini. Siapa yang pernah merasa begitu? Gak ada lagi. Saudara berarti luar biasa sekali. Saudara, Naomi merasa begitu kenapa? Next. Karena dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan merasa pahit, saudara. Kadang kita itu melihat orang lain tuh kelihatannya lebih bahagia dari kita. Dia mah senang. Kalau saya mah gak ada senangnya hidup ini. Kalau anak-anakmu mah keren-keren, anakku mah kurang ajar semua. Wah. Ya, seperti gak ada sesuatu yang membuat dia rasa berharga. Perhatikan baik-baik.
itu bisa dipakai oleh setan untuk menuduh saudara, mengintimidasi saudara, sehingga hubungan saudara dengan orang lain menjadi rusak. Ada orang ngomong apa, merasa, iya aku memang paling jelek. Aku ini paling susah. Aku ini rendah. Itu berbahaya, saudara. Kita harus pulih dari itu. Perhatikan, kita masih berdosa saja Tuhan mengasihi kita. Apalagi kita sudah orang berdosa yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita punya keberhargaan yang sama dengan semua orang yang percaya lainnya. Haleluya. Kita beri tepuk tangan dulu bagi Yesus Tuhan kita. Mari kita lihat ungkapan pahitnya hati Naomi. Ya, next kita baca bagian Rut 1 ayat 13b, kita baca bersama-sama. Dia berkata begini, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Sudah kamu pulang saja, aku udah ngalami yang pahit. Dia tuh seperti menyalahkan Tuhan, saudara. Tuhan gak pernah salah, saudara. Kalau kita pahit itu karena kita yang bersikap salah. Kita lihat pahitnya hati Naomi selanjutnya. Sampai dia gak mau dipanggil Naomi. Ya, Rut 1 ayat 19 sampai 20, ini sementara keduanya tiba ya di Betlehem. Yuk kita baca 2, 3. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dia nuduh Tuhan lagi. Saudara, waktu pulang berdua, tiba di Betlehem, gempar. Kenapa? Betlehem kota kecil. Dan mereka dulu bagian daripada warga kota itu. Sekarang pulang, barangkali juga dilihat wajah Naomi. Memang tambah tua, iya. Tapi mungkin tuanya juga ada aura yang beda. Kerut-kerutnya makin banyak. Ya kalau saya juga banyak kerut-kerutnya nih. Tapi beda ini. Lalu orang berkata, Naomi kah itu? Mereka kaget. Benarkah Naomi? Lalu kalau Naomi, benar, dia pulang dari Moab. Barangkali itu jadi cerita di daerah Betlehem. Kenapa ya mereka pergi ke Moab? Saudara, apa yang kita lakukan itu sebenarnya juga punya efek kepada masyarakat juga ya. Betul apa betul? Ya. Naomi kah itu? Naomi langsung berkata, jangan sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Mara itu artinya pahit. Itu satu tempat ketika Israel, saudaraku, haus lalu minum air di daerah itu ternyata pahit. Makanya dinamakan Mara. Mara itu pahit. Jangan sebut aku Naomi, masa kayak gini kok. Namaku kurang cocok lah. Naomi itu artinya manis, artinya wanita yang menyenangkan, wanita yang baik. Sekarang jangan sebut itu, sebut saja aku Mara. Segitunya Naomi menolak dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia merasa nasibnya begitu buruk. Dia menyalahkan Allah yang memahitkan hatinya. Adakah yang masih menyalahkan Tuhan kalau ada kesulitan-kesulitan, saudaraku? Ya. Jangan salahkan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat Rut ya. Kita sampai kepada bagian akhir, tapi ini bagian yang penting banget, saudara. Sekarang bagi Rut, hubungan-hubungan itu justru menimbulkan satu harapan yang baru. Ya, ini indahnya, saudara. Ya, bagi Rut, mertuanya dan kota Betlehem
serta orang-orangnya yang dia belum kenal itu. Ya, itu berarti hubungan-hubungan dengan mereka menimbulkan satu harapan yang baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Dari mana ayatnya? Nah ini, saya menafsirkan dari ini. Rut pasal 2 ayat 2. Ini sudah tiba ya di Bethlehem. Jadi mereka tinggal sama-sama. Lalu satu hari Rut merasa perlu untuk bekerja, maka dia berkata, yuk kita baca 2-3. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Hebat ya saudara, jadi Rut nih belum kenal kan orang-orang di Bethlehem. Tapi sementara dia pulang, dia yakin. Karena dia punya tanggung jawab, tolong mama mertuanya. Ya, saya mesti kerja untuk mama mertua. Ya, saudara, jadi mereka pulang memang pada masa raya panen, pada masa panen. Ya, panen di sana itu jelai dulu baru gandum. Makanya kitab Rut ini dibacakan, termasuk tulisan kudus dibacakan pada hari raya Pentakosta, hari raya panen raya itu. Ya, saudara, mereka pulang. Rut sudah berpikir nanti aku akan kerja di sana, karena sebagai orang miskin ya ngambil yang jatuh-jatuh lah, ya dari orang yang mau ngasih kepada saya, ya. Tapi ini penting sekali ya, saya sangat-sangat terinspirasi dengan kalimat ini. Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang-orang yang murah hati kepadaku. Pertama kita melihat Rut itu pikirannya, bahasa kita positif. Pasti akan ada orang yang tolong saya. Pasti ada orang yang murah hati sama saya. Itu pikiran yang luar biasa, saudara. Kenapa? Saya berpikir gini, saudara. Orang yang murah hati, dia percaya dimanapun dia berada, Tuhan akan sediakan juga orang-orang yang murah hati sama dia. Jadi ini datang dari satu keyakinan. Sebagaimana aku belajar murah hati sama orang, Tuhan juga akan bermurah hati kepadaku. Makanya pikirannya positif. Justru melihat Naomi mertuanya, dia tergerak untuk kerja. Kerja dengan rajin. Melihat orang-orang di Bethlehem, dia yakin pasti ada orang-orang yang murah hati. Pikiran seperti itu luar biasa. Itu sebabnya saudara, mari kita belajar jadi orang-orang yang murah hati. Yang setuju katakan amin yang keras saudaraku. Ya suka berbagi. Makin banyak saudara diberkati, makin banyak saudara berbagi. Biarlah kita jadi orang yang murah hati. Orang yang murah hati itu punya keyakinan. Tuhan juga akan bermurah hati kepadaku. Ya, tapi kalau orang pelit, pelit itu adiknya kikir, saudaraku. Ya. Mungkin dia akan berpikir orang lain akan pelit seperti dia. Jadi siapa mau tolong saya, siapa mau tolong. Tapi kalau saudara suka menolong, pasti datang juga pertolongan. Karena Allah lah sumber pertolongan kita. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang heran. Yang kedua, pelajaran kedua. Allah memakai hubungan-hubungan untuk menyatakan penyediaan ilahinya kepada umatnya. Sesuatu yang gak disangka-sangka, sesuatu yang betul-betul itu hanya secara ilahi saja terpenuhi. Saudara, Rut itu kerja rajin sekali, ya pagi, siang, istirahat sebentar, lalu terus lagi
Boas lihat-lihat ini orang. Dia tanya, siapa itu? Oh, dia Ruth, mantunya Naomi. Bagaimana kerjanya dia itu ya? Oh, dari pagi sampai sekarang belum pernah berhenti terus. Wih, orang tuh kalau rajin menarik banyak orang. Tangan yang rajin itu mendatangkan banyak berkat. Dilihat-lihat. Akhirnya singkat cerita akrablah pengerja-pengerja Boas dengan Ruth. Dan Boas kemudian masuk di dalam bagian ini juga. Lalu Boas berkata begini, kamu, kan biasanya kalau bulir itu yang dipungut itu yang jatuh, yang gak sengaja jatuh. Boas pesen sama pengerja-pengerjanya, sengaja ya, jatohin. Cecerin. Jadi sengaja dijatuhin. Ini orang, dia pungut. Sengaja. Pulang dia bawa kira-kira 30 liter. Wah. Beras sekarang 30 liter berapa harganya? Rajin dia. Ada penyediaan ilahi. Tapi penyediaan itu saudara harus dimulai dari mana? Dari hubungan. Nah kita lihat. Next. Hubungan Ruth dengan Boas dan para pengerja-pengerja perempuannya serta Naomi. Kita baca Rut 2 ayat 23 bersama-sama 2-3. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir, dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Ia menyatu dengan pengerja-pengerja perempuan Boas, dia jaga hubungan di situ, dia tetap tinggal sama mertuanya, dia jaga hubungan dengan mertuanya tetap baik, dan di dalam situasi itu ada penyediaan ilahi. Pernah saya sampaikan saudara, kalau kita ini susah cari kerja begini-begini suami istri, rukun gak suami istri? Kalau suami istri rukun, saya percaya Tuhan juga akan atur semuanya yang lain. Hubungan begitu penting. Oh, terlalu banyak cerita saudaraku. Di ujung menteng penyediaan ilahi yang semuanya itu karena ada di dalam hubungan. Setidaknya saya dan istri dan anak-anak jaga hubungan yang baik. Sebab di dalam kerukunan itu Allah memerintahkan berkat. Yaitu kehidupannya sendiri. Hadirat Allah di situ. Dan hadirat Allah bisa menarik semua yang baik kepada kita. Terlalu banyak penyediaan. Secara jasmania, secara rohania. Yang ketiga, terakhir. Pelajaran bagi kita, Allah memakai hubungan-hubungan untuk menyatakan bahwa dirinya selalu ada di balik semua hal yang kita alami. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan selalu menolong kita. Tuhan memberkati kita bukan dari langit, dijatuhkan apa perlu uang langsung segepok bledok masuk jatuh di kasur kita bleduk atau gimana suaranya. Enggak saudara, ada hubungan-hubungan di dalamnya. Sehingga penyediaan ilahi itu ada. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Kita tiba kepada bagian akhir, jadi mari kita camkan. Yang pertama, jangan membiarkan perasaan pahit dan tertuduh menguasai kita. Tertuduh itu markasnya setan. Tempat pijakan setan. Kalau saudara tertuduh begini-begini lalu pahit, itu semua tempat yang setan duduki. Buang saudaraku. Jangan simpan salah orang lain. Katakan amin. Berikutnya, jangan menyalahkan situasi, barang, orang, diri sendiri, apalagi Tuhan. Oke, bisa dimatikan itunya ya. Yang terakhir bagian ini saudaraku. Error lagi seperti tadi pagi Pak.
Itu mesti dijauhkan ya Pak, yang nggak boleh ada di sini itu dia, HT ya. HP. Setan lewat, saudara. Gregetan juga saya. Nah, terakhir bagian ini saudara. Orang-orang di sekitar kita adalah anugerah Tuhan bagi kita. Hargailah mereka, saudara. Saudara adalah anugerah Tuhan bagi saya, seluruh jemaat. Di sini ada kakak-kakak ipar saya dengan pasangannya. Ada adik ipar saya. Itu anugerah bagi saya. Ada adik-adik saya staf sekretariat, itu anugerah bagi saya. Siapa lagi? Anak-anak saya. Evita, very special. Anugerah Tuhan bagi saya. Adik-adik saya di pastori. Santi itu hampir 200 tahun di pastori, saudara. Saya rindu satu kali menikahkan dia karena dia masih ada kerinduan menikah. Ada Hediana. Hediana ini kenabiannya begitu kuat. Ada salah dikit aja langsung. Tapi dia betah juga ratusan tahun di pastori. Sama-sama. Ada Ros Wemai. Apakah ada di sini Ros Wemai? Ada. Tadi pagi kami sharing soal hubungan orang tua dengan anak. Saya terharu sama Ros ini. Berapa waktu yang lalu dia berkata, seumur hidup saya mau mengabdi sama om dan tante. Dia sebatang kara, saudara. Mungkin di tempat lain agak susah buat Ros. Karena dia kecepatannya beda. Apa saja. Mau jalan, mau makan, mau apa, kecepatan itu beda. Dia antara 0 sampai 5 kilometer per jam. Tapi kami menerimanya. Saya bilang sama Ros, kamu sudah jadi berkat. Kamu itu anugerah buat saya dan tante. Karena kamu buat jadi anugerah, pemberian yang baik dari Tuhan untuk saya dan tante. Artinya kamu sesungguhnya jadi berkat bagi banyak orang lainnya. Saudara, coba orang di sekeliling kita. Ya, sampaikan terima kasih suami kepada istri. Istri kepada suami, terima kasih. Jangan lihat yang buruk-buruknya aja. Selalu ada buruknya, cari yang baik. Hargai mereka. Bisa katakan amin? Anak-anak, kalau sudah ada kerja, punya uang, berkati papa mamanya. Papa mama itu gak minta-minta uang sama kamu. Kamu berkati sebagai tanda menghormati. Ajak makan. Selagi orang tua masih bisa makan. Betul apa betul, saudara? Ya, orang tua juga hargai anak. Pendeknya, saudara. Justru di situasi sukar, hubungan harus diperkuat. Itulah nilai hubungan kita di dalam Tuhan. Sebagaimana Tuhan lihat kita, gak ada jalan keluar dari dosa. Kecuali Dia mati menggantikan kita. Dia komitmen untuk itu, memberikan dirinya untuk kita. Justru memberikan dirinya. Supaya hubungan itu bisa dibangun begitu rupa. Katakan amin. Kita bangkit berdiri, saudara. Oh, satu slide lagi tapi sambil berdiri, gak masalah. Yuk kita baca slide ini sebagai satu statement. 2, 3. Masa sulit telah membuat Ruth justru menyadari pentingnya untuk mengikatkan diri dengan Naomi. Bangsanya dan Allahnya Naomi.
ia memperkuat hubungannya dengan ibu mertuanya dengan komitmen total. Siapa sangka namanya kemudian masuk di dalam daftar silsilah keturunan daripada Kristus secara manusia. Dia menjadi buyut daripada Daud. Dari dia dengan Boas lahir anaknya Obed, dari Obed lahir kemudian Isai, dari Isai lahir Daud. Ya, jadi dia buyutnya Daud, raja yang luar biasa dari bangsa Israel.